Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, kiranya tetap penuh semangat ya. Dan apapun yang saudara kerjakan, percayalah ketika kita melakukan segala pekerjaan baik menurut kehendak Tuhan, pastilah berhasil dan berbuah dengan baik. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menolong kita untuk mengerti dan dimampukan melakukan hal-hal baik yang berkenan kepada Bapa. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur padamu Tuhan, untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu menyertai hidup kami sepanjang malam yang telah berlalu. Di pagi ini kami bersyukur atas hari yang baru, berkat yang baru, yang terus Tuhan berikan kepada kami setiap hari. Tuhan, kami mau menjalani hari ini di dalam pengasihan-Mu. Tolonglah kami, mampukan kami untuk melakukan yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami mau belajar di dalam firman Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk mengerti firman-Mu, dan dimampukan juga untuk menjadi pelaku firman yang setia. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak KKBP, Senin 19 Juni 2023, tertulis dalam kitab Ibrani 9 ayat 28. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia, demikianlah dikatakan. Songoni donang Kristus na usaha li di pasahat, lau mamursan dosa nina toropi, alai padu ahlihon, dada ala di dosa, tarida maibana disi. Matat haluaon di akka na paimai mahon ibana. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Menyembelih korban bakaran untuk persembahan kepada Tuhan melalui para imam dalam perjanjian lama sebagai tanda atau cara untuk memohon pengampunan dosa dapat dilakukan berulang-ulang kali di dalam peribadahan umat Israel pada waktu itu. Ketika melakukan dosa, setiap umat memohon pengampunan dosa dengan memberikan pengorbanan. Dan itu dilakukan berulang kali. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbeda dengan Yesus Kristus. Dia melakukan pengorbanan hanya sekali saja selama hidupnya, dan itulah untuk selamanya. Yesus Kristus yang adalah Imam Agung mengorbankan dirinya sekali untuk selamanya. Dan kematian Yesus Kristus adalah menjadi korban penghapusan dosa bagi seluruh umat manusia yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun Yesus melakukan satu kali saja, tetapi inilah pengorbanan yang sempurna untuk pengampunan dosa-dosa kita. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, hendaklah kiranya di dalam pengorbanan yang sempurna ini, kita boleh merenungkan betapa berharganya dan betapa beruntungnya kita atas pengorbanan Yesus untuk keselamatan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita renungkan dari peristiwa pengorbanan Yesus yang kekal itu? Artinya, Dia adalah juru selamat kita yang menjadi jaminan keselamatan bagi kita. Perjanjiannya kekal
dan terus menjadi perjanjian yang abadi yang akan memberikan sukacita yang kekal bagi kita. Saudara, Dia tidak pernah ingkar akan janjinya. Yesus adalah satu-satunya keselamatan. Dialah Gembala Agung, Juru Selamat kehidupan kita. Marilah kita sungguh-sungguh percaya dan meletakkan seluruh harapan kita hanya ke dalam pengasihan-Nya. Sekalipun Yesus secara fisik tidak lagi bersama-sama dengan kita di bumi ini, tetapi penyertaan-Nya adalah abadi. Di dalam Roh Kudus, Dia tetap bersama-sama dengan kita, mengajar, menuntun, memelihara kehidupan kita, agar kita tidak binasa dan kita terus berjalan sampai kepada kekekalan. Darah-Nya yang kudus adalah jaminan untuk semua janji yang telah dikatakan. Kuasa darah Kristus menyelamatkan, mendamaikan, menyucikan kehidupan kita, sehingga kita layak menjadi pewaris di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjalani kehidupan ini di dalam penyertaan Tuhan. Jangan pernah menggantungkan dan meletakkan harapan kita kepada orang lain, kepada dunia, karena itu tidak ada yang kekal. Sukacita yang dijanjikan oleh dunia ini adalah sementara dan sia-sia. Tetapi sukacita abadi ada di dalam Tuhan Yesus. Sekalipun Yesus mengorbankan dirinya sekali saja, tetapi dampaknya di dalam kehidupan kita kekal, yaitu keselamatan yang kekal, keselamatan yang abadi, yang menjadi milik orang-orang yang setia, yang percaya kepadanya. Tetap berpegang dan teguh berpengharapan kepada Tuhan ya. Jangan membiarkan pikiran, keinginan yang ada di dalam diri kita menguasai kehidupan kita, sehingga kita jauh dan menyimpang dari jalannya. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita dan memberikan kekuatan kepada kita di dalam Roh-Nya yang kudus, agar kita tetap setia menjadi pengikut Kristus di dalam kehidupan kita. Dan kita tetap bertahan di dalam pengharapan kepada Tuhan, di dalam menghadapi berbagai pergumulan di dalam kehidupan kita. Kiranya kita dimampukan, Tuhan Yesus menyertai. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami, bahwasanya kasih-Mu itu kekal untuk selamanya. Pengorbanan-Mu Yesus di kayu salib memberikan keselamatan bagi kami. Kiranya keselamatan yang sudah menjadi milik kami tidak lagi menjadi hilang, tidak lagi menjadi berlalu karena dosa-dosa yang kami perbuat. Tuhan, mampukanlah kami untuk selalu melakukan hal-hal baik yang berkenan kepadamu. Berikan hikmat, pengetahuan, dan kekuatan hati bagi kami untuk tetap mau melakukan yang berkenan kepadamu. Tanpamu kami akan kalah, karena Engkaulah kekuatan kami. Tolonglah kami. Bapa yang baik, pada hari ini kami berdoa untuk segala pekerjaan kami. Kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat melakukannya dengan baik, sehingga setiap pekerjaan kami berhasil dan berbuah dengan baik. Berkatilah seluruh keluarga kami, orang-orang yang kami cintai, orang tua kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami, dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati. Kami juga mau berdoa untuk saudara kami yang sedang bergumul, yang sedang berjuang di dalam kehidupannya. Tuhan, pertolongan-Mu lah yang menjadi andalan kami. Berikan kekuatan dan jalan keluar bagi saudara kami yang bergumul. Biarlah mereka mendapatkan yang baik seperti yang Engkau kehendaki. Demikian juga bagi mereka yang sedang berduka cita. Kiranya Engkau yang memberikan penghiburan. Demikian juga bagi saudara kami yang sedang sakit. Engkau yang memberi kekuatan, memberkati obat dan makanan, para medis dan keluarga, untuk menjadi kesembuhan, kekuatan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya kasih-Mu akan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian.
Amin.